luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat semuanya. Sudah hebat semua, bisa senam 1 jam hari ini. Oke, kita ada kegiatan nanti anak-anak semua di Selasa. Yang putri duduknya di bagian depan dulu. Jadi putra kan yang putri, baru putra bagian belakang. Nanti makan bersama di situ. Baru nanti edukasi kesehatan, kemudian bagi obat buat putri, buat tambah darah. Ya, paham ya nak? Jadi sambil istirahat nanti duduk sana makan bersama. Kita bergerak sekarang ya. Kita efektif waktu karena Bu Dokter juga kegiatannya padat. Oke, kita bergerak dulu yang putri. Coba yang putri berdiri semuanya. Kopi, ya. Sekarang aku kasih makan. Oh iya, yang belum bawa makanan coba diambil dulu. Wah, banyak yang belum. Apa yang sama? Lauknya? Jadi ini nanti dibagiin langsung minumnya bareng ya. Saya nggak mungkin melihat semua satu-satu minum apa enggak. Jadi semua tergantung kejujuran kalian. Ya, saya tekankan sekarang kita bagikan, diharapkan semua minum sampai tambah darah itu. Kalau kalau ada yang nggak minum, itu urusan kalian sama diri kalian dan juga kehidupan kalian ke depan. Karena memang tujuan kita memberikan tablet-tablet darah ini untuk kesehatan kalian, ya, demi kesehatan kalian. Jadi saya pun gak akan bisa mantau sampai ujung, sampai pojok-pojok bakal minum atau enggak, gitu ya. Tapi saya percaya kalian akan minum di situ ya. Minumnya pakai air putih. Kalau air putih kalian habis, mintalah sama teman kalian sedikit. Minum, dijilat dulu biar tahu rasanya manis. Udah diminum gak apa-apa. Kalau yang takut coba dijilat rasanya manis. Yuk minum, semangat. Kalian pasti bisa. Oke? Ya minum. Ayo minum cantik. Diminum gak apa-apa. Dah, pakai air putih. Jangan ikut-ikutan, gak apa-apa, ayo minum. Bismillah. Ayo. Ayo. Siapa yang belum minum? Ini belum minum. Sudah minum? Sudah minum. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 268 Jakarta, Bapak Gunadi SPD MM. Yang saya hormati Ibu Alia SPD selaku Kasatgas SMP Negeri 268 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta staf dan karyawan SMP 268. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari Puskesmas Makassar dan Puskesmas Pembantu Kebonpala. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sekolah kami. Dan yang tak lupa yang Ibu cintai dan sayangi peserta didik kelas 8 SMP Negeri 268 Jakarta. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Selasar SMP 268 dalam keadaan sehat walafiat.
Dan hari ini kita sudah ada kedatangan dari Bapak Ibu Puskesmas Makassar dan Kebonpala dalam kegiatan gerakan aksi bergizi serentak di Indonesia yang dilaksanakan di SMP Negeri 268 Jakarta. Yang kegiatannya akan ada tadi sudah olahraga bersama, kemudian makan sehat bersama, dan ada minum tablet obat penambah darah untuk remaja putri, serta akan ada edukasi kesehatan terkait gizi remaja. Baik, kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pengarahan atau saluran dari Bapak Sabto. Kepada Bapak Sabto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum menjawab semuanya, ya. Yang kompak jawab semua. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Terima kasih. Coba, katanya saya dengar ada yel-yelnya nih. Ya, coba saya mau dengar yel-yelnya gimana. Ayo. SMP 268 Jakarta. Yes, mantap. Tepuk tangan ya semua. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di pagi hari ini diberikan nikmat serta kesehatan yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat hadir dalam pelaksanaan pemberian gizi, gerakan nasional gizi ya di SMP 268 Jakarta. Kebonpala. Baik yang terhormat kepada Kepala Sekolah 268 beserta jajaran, yang terhormat dari tim Puskesmas, Bu Iin, Pak Sai, selaku Kasih Kesra Kelurahan Kebonpala, dan adik-adik semua yang berbahagia. Baik, di sini ya, kebaca nggak? Sehat, cantik, dan cerdas. Ya, nah, adalah tujuannya untuk pemberian gizi. Nah, pemberian gizi ini adalah untuk tujuannya untuk mencegah penyakit apa? Anemia, betul. Kenapa? Ini objeknya adalah targetnya para wanita. Kalian tahu nggak? Hah? Belum. Keluarga kenapa? Oh, pintar tuh. Tepuk tangan dulu nih buat siapa nih? Ya. Ya. Nah, jadi kenapa targetnya itu ada para wanita yang masa usia produktif, karena wanita itu mengalami siklus haid ya. Nah, pada saat pengeluaran darah itu diberikan obat penambah darah ya, vitamin ya, penambah darah. Nah, tujuannya adalah untuk penggantian sirkulasi darah tadi gitu ya. Nah, kalau seandainya kekurangan darah berarti imun kita berkurang, lemah ya, dan itu yang bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Makanya di sini dari teman-teman Puskesmas ya, memberikan apa program-program untuk pemberian gizi bagi wanita usaha produktif itu ya. Jadi mari kita laksanakan program ini dengan baik. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar, adik-adik semua ya, bisa selalu sehat ya, bisa menjadi anak-anak penerus bangsa ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari Taufiq dan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan sekali untuk Bapak Sabto. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Chandra ASYPD. Kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang belakang, hello belakang, anak putra, anak ganteng-ganteng, yo, mana tangannya angkat dulu. Ya, keren. Berikan tertib, ayo. Ya, baik, kita sama-sama yel-yel sekali lagi yang kompak. Kita juga ya. SMP Negeri 28 Jakarta. Keren. Tepuk tangan semuanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita berkumpul di sekolah kita tercinta dalam rangka ada kegiatan aksi sehat, aksi cerdas, aksi bergizi. Baik, anak-anak semua, assalamualaikum. Tadi sudah Ibu sampaikan, mohon izin Bapak Kepala Sekolah belum dapat mendampingi kita karena beliau ada kegiatan. Yang saya hormati dokter dan tim semuanya dari Puskesmas Kecamatan Makassar yang dengan tertib, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan sehingga ilmunya tidak separuh-separuh yang kamu temukan. Tolong tertib, jangan bercanda terus ya Naya. Bisa? Baik, bisa ya belakang? Bisa tertib nak? Bisa ya, baik, kita lihat nanti. Ilmunya sangat bermanfaat Kak, enggak lama-lama kok ya, tolong diikuti sehingga kita semua dapat maksimal menerima ilmunya dan bisa menularkan pada teman-teman yang lain. Karena ini khusus kalian di kelas 8, ya kan? Kelas 7 dan 9 di kelas. Berarti kalian orang-orang pilihan untuk kegiatan ini. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf Ibu dokter dan tim jika dalam penerimaan kami masih sangat banyak di sisi sana sini kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kegiatan hari ini lancar dan sesuai dengan harapan. Itu saja dari saya. Saya buka acara hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pagi ini kita buka. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Chandra atas pengarahannya. Selanjutnya kita akan langsung mulai saja. Akan ada 2 materi yang disampaikan dari Bapak Ibu Puskesmas Makassar dan Kecamatan Kodonpala. Kepada Ibu Emil dan Asi kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Mohon izin Pak Seka. Ya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakili dengan Ibu Chandra. Mohon izin dengan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian buat yang Ibu sayangi, Ibu cintai, adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Ya, hari ini kita dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat semuanya, bisa mengikuti kegiatan pagi ini bersama-sama. Mulai tadi apa yang kami Ibu sampaikan di lapangan, hari ini kegiatan apa? Gerakan aksi bergizi. Ada 4 kegiatan apa saja tadi Ibu sudah sampaikan? Pertama, olahraga. Kemudian yang kedua, sarapan sehat. Kemudian kali ketiga yang perempuan
sekarang kita kegiatan yang keempat, yaitu kegiatan edukasi kesehatan. Sudah baca di atas apa itu? Sehat, cantik, cerdas. Berarti sama dong sama ya-nya 268 ya. Kalau kita sehat akan terlihat cantik ataupun ganteng, kemudian cerdas. Akhirnya akan menjadi ya-nya 268 apa? Sekolah para juara. Yang pertama modalnya adalah sehat. Ya, sekarang gimana caranya menjadi sehat? Kita lihat. Sehatnya kalau ini berarti harus tanpa anemia. Ada yang tahu apa itu anemia? Ya, kita lihat di sini. Apa ya anemia? Ya, coba. Anemia itu apa? Suatu kondisi tubuh di mana kadar HB itu hemoglobin, disingkat HB, dalam darah rendah. Apa sih gejalanya anemia? Coba kira-kira dari gejala ini ada nggak yang ada rasakan? Apa? Lesu. Berarti lalai. Enak nggak anemia? Berarti ada yang suka kalau duduk terus berdiri kunang-kunang gerak. Ya. Terus kalau lagi belajar di kelas suka ngantuk. Kalau belajar nggak fokus nggak konsep. Berarti semua anemia dong. Hah? Anemia? Ya. Enak gak ngapain anemia? Supaya nggak anemia ngapain juga? Tadi apa? Ya. Tadi kalau gejala-gejala yang tadi sebelumnya ada 5 L. Lemah, letih, lesu, letih. Nah, kenapa bisa anemia? Coba kalian lihat. Jadi, darah itu di sel-sel tubuh kita harus kaya akan oksigen, ya kan? Nih, kalau orang anemia, di sel-sel tubuhnya kekurangan oksigen, makanya kenapa suka ngantuk. Nah, sementara kalau yang kita normal berarti tubuh kita di sel-sel tubuh ini cukup akan oksigen sampai ke ujung-ujung dari kepala sampai ke kaki itu dipenuhi dengan oksigen. Berarti harus normal. Mau tahu nggak kalau normal itu kadarnya berapa? Ada yang pernah dicek? Pernah? Yang diambil darahnya sedikit di ujung? Ya, sudah pernah berarti. Ya? Oke. Nah, apa bedanya anemia sama tekanan darah rendah? Beda apa sama? Beda. Nah, kalau anemia itu apa? Berhubungan dengan tadi yang disebutkan kadar hemoglobin di dalam darah. Ya? Melalui apa? Diperiksanya? Diperiksa, benar? Mau tahu rendah atau tidak? Itu harus dilakukan pemeriksaan. Sudah pernah? Oke. Tahu hasilnya rendah atau normal? Siapa yang normal? Berapa normalnya? Apa? Normalnya berapa? 12. Nah, sekarang apa yang disebut dengan tekanan darah? Beda kan? Beda. Ya. Kalau tekanan darah itu
berhubungan dengan kerja jantung. Pemeriksaannya pakai apa? Yang diukur tensinya atau tekanan darah. Jadi jelas beda antara anemia dan tekanan darah rendah. Oke? Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, kenapa kita harus peduli sama yang namanya anemia? Perlu tahu nggak? Perlu peduli nggak? Ya, kenapa? Nah, karena ini berdasarkan penelitian 1 dari 4 remaja putri mengalami anemia. Jadi kalau ada kalian berempat, teman berempat besti, kemungkinan besar salah satu dari 4 itu pasti anemia. Kalian punya besti nggak teman-teman? Lebihan. Kemudian ini yang ada plusnya, lakukan aktivitas fisik yang cukup. Cukup itu berapa? Setiap hari 30 menit. Jalan kaki juga bagus, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tadi apa? PTB. PTB diminumnya berapa kali? Berapa kali PTB diminum? Yes, 1 minggu sekali. Kemudian minumnya apa? Minumnya setelah makan. Kemudian minumnya dengan apa? Air putih dan air jeruk. Kalau selain itu boleh nggak? Yang nggak boleh dengan apa? Susu, teh, atau kopi. Jadi kalau mau minum tablet tambah darah, jangan pakai air teh, itu tidak boleh. Atau susu. Ya. Setelah minum tablet tambah darah, baiknya makan apa? Buah. Buah macam-macam ya. Ada yang nggak suka makan buah? Ada yang nggak suka. Ya, jadi sebaiknya kalau minum tablet tambah darah tadi tidak boleh pakai teh, kopi, ataupun susu. Kemudian setelah minum itu sebaiknya makan buah. Nah, benar nggak sih kalau habis minum tablet tambah darah terus mual? Ada pengalaman? Ada nggak? Habis minum tablet tambah darah terus mual? Pernah? Benar. Terus tadi untuk supaya nggak kerasa mualnya apa? Penyebab makanan. Nah, ini kita mau bahas sedikit tentang makanannya, mau maju sedikit langsung bunyi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asi. Kalau kalian biar ingat panggilnya Kak Asi, Kasih. Jadi kalian ingatnya Kasih. Kalau ingat kasih saya, Kasih berarti ingatnya saya. Ya, Kasih, Kak Asi ya. Sekarang kita mau membahas sedikit tentang gerakan untuk remaja masa kini tentang gizi seimbangnya. Tadi kan makanan tadi udah yang penyebabnya, gejalanya, segala macamnya udah dibahas. Sekarang kita ngomong tentang gizi seimbang. Ina, kesenggol kayak. Asupan gizi seimbang untuk remaja. Nih, yang pertama kalian
dulu remaja itu apa? Yuk didengerin ya. Kalian harus tahu dulu siapa itu remaja. Remaja dibagi 3. Remaja awal, remaja pertengahan, sama remaja akhir. Nah, kira-kira kalian masuknya ke remaja mana? Pertengahan. Ya, pertengahan sekitar 14 sampai 18. Ada yang awal juga ya? Ya. Kok jadi begini ya? Bergemong-gemong. Ya. Remaja dibagi 3, awal, pertengahan, dan akhir. Kalau yang awal 11 sampai 13 mungkin perkiraan kelas 6 sampai kelas 7 ya, 7 ke 8 awal lah. Nah, pertengahan ini kelas 14 sampai 18 dari SMP kelas 8 ke 9 sampai lulus SMA. Remaja akhir di di kuliahan kalau memang perkuliahan. Nah, ternyata dari diri seimbang ini, dari remaja tadi ternyata remaja punya masalah nih. Masalah gizi pada remaja ini ada 4 ternyata pas diperhatikan. Yang pertama gangguan makan, yang kedua obesitas, yang ketiga anemia, oke, yang keempat kurang energi kronik atau kurus. Jadi ada obesitas, ada kurus juga. Jadi double masalah gizinya, udah ada yang kegendutan, ada yang kegurusan. Di situ problemnya. Yang belakang suaranya ya. Nah, masalah yang pertama tentang gangguan makan. Gangguan makan ini biasanya anoreksia atau biasanya mual muntah, ya. Kalau ini biasanya, kalau itu yang biasanya tidak selalu memiliki berat badan. Jadi kalau gangguan makan, dia nggak melihat dari dia kegendutan atau kegemukan. Memang suka merasa mual atau muntah. Jadi biasanya gitu pencernaannya atau asam lambung ya, suka bisa dikatakan juga seperti itu. Yang kedua, obesitas. Rame banget belakang ya. Yang kedua tentang obesitas. Gimana sih bisa tahu cara menghitung ini, dapatnya gimana? Caranya dia berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi misalkan contoh berat badan 50, tingginya 160. Karena dalam meter berarti 1,6 dikali 1,6. Dapat tuh hasilnya berapa? Misalkan 2,3. Berarti 50 dibagi 2,3. Nah, itu hasil IMT. Nah, IMT itu bisa diplot di sini. Jadi kalau misalkan hasilnya nanti di atas 23, itu berarti kategorinya kalian udah masuk ke overweight. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Misalkan kalian beratnya 50, tingginya 160. Kalau 160 kan cm, dibikin meter berarti 1,6. 1,6 dikali 1,6 dapat berapa hasilnya tuh? 2,35 misalkan. Nah, atasnya tadi kan berat badan dibagi tadi hasil tinggi badan dikali tinggi badan tuh. Jadinya jadi 50 tadi berat badannya dibagi 2,3, hasilnya misalkan 22. Berarti kalian nggak masuk dalam overweight misalkan. Nanti dihitung. Nanti kalian hitung masing-masing untuk IMT, PR. Ini tugas ke kalian. Nanti kalian biar tahu ke diri kalian berapa. Jadi kalian hitung berat badan kalian dibagi tinggi badan dalam meter dibagi dikali 2. Jadi pangkat 2. Jadi tinggi badannya kalian dibikin meter dulu. Kalau 156 berarti 1,56 dikali 1,56 dulu tuh. Berat badannya berapa? Jadi berat badan dibagi hasil dari 1,56 dikali 1,56. Hasilnya berapa? Kalau kalian hasilnya ada yang di atas 23, berarti kalian masuknya ke overweight. Kalau yang di atas 25 masuknya ke obesitas tingkat 1. Kalau yang hasilnya di atas 30 berarti obesitas tingkat 2. Carilah ahli gizi atau ke puskesmas bilang mau konsul gizi. Biar apa? Biar tidak keterusan. Karena kalau obesitas didiemin, penyakit tidak menular kayak hipertensi, diabetes itu cepat datangnya ke remaja-remaja atau orang-orang yang berat badannya
Ya. Yang kedua anemia. Ya, yang dikatakan anemia tadi itu adalah kalau HB kalian di bawah 12 gram per dl. Jadi buat mengetahuinya itu kalian harus cek darah, bukan pakai yang di lengan. Itu kalau yang di lengan namanya tensi darah. Kalau yang diambil darahnya bisa di sini, bisa di sini, itu bisa namanya untuk ngecek anemia. Ya, kalau kalian HB-nya waktu kelas 1 kalian di kelas 7 dicek nggak? Dicek. Dikasih tahu nggak hasilnya berapa? Ada nggak yang hasilnya kemarin di bawah 12? Yang di bawah 12, mulai sekarang coba diperhatikan jangan sering-sering minum teh. Ya, karena teh akan menghambat penyerapan zat besi. Kalau kalian misalkan udah makan ati, makan daging yang sumber zat besinya tinggi, terus kalian minum teh, jadi sama aja bohong. Yang harusnya 100% terserap, jadinya cuma 50-40%. Ya, dan dipastikan yang HB-nya di bawah 12, cobalah minum tablet-tablet darahnya secara rutin, yang seminggu sekali dikasih diminum. Ya, karena kalau mungkin kalian nggak merasakannya sekarang, tapi nanti ke depannya kalian akan merasakannya. Ya, tadi karena kalian menstruasi, kalian nanti udah tunggu dewasa, sudah kuliah, atau udah lulus SMA, kalian wah ramai sekali itu ya anak SMP yang laki-lakinya. Jadi kalian bisa jadi nanti ada resikonya makin tinggi. Ya, perempuan itu resiko anemia lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Makanya perempuan diberikan tablet-tablet darah. Nah, yang keempat masalahnya ini adalah kurang energi kronis atau kek. Ini cara gampangnya supaya kalian tahu kurus atau enggak. Ngeceknya pakai lengan. Jadi ngeceknya pakai lengan yang tidak beraktivitas. Contoh, kalau kalian biasa aktivitas nulis ataupun angkat-angkat pakai tangan kanan, berarti yang dicek tangan kiri. Kalau kalian yang biasa nulis pakai tangan kiri, berarti yang dicek tangan kanan. Cari tengah-tengahnya, pakai meteran aja, nggak apa-apa. Dari 0 dicek. Kalau kalian di bawah nih, ini sesuai kelompok umur. Kalau kalian nanti berarti di antara ini ya. Kalau kalian nanti hasilnya di bawah 18,5, berarti kalian masuknya kategorinya kurang. Ya. Ya, nanti dicek. Boleh saling ngecek, punya meteran dicek. Kalau kalian lengannya di bawah 18,5, berarti kalian kurang energi kronik atau kekurusan. Nah, cara ngatasinnya apa? Cara ngatasinnya protein lebih dibanyakin makan, porsi makan, tapi tidak tinggi gula. Ya, gulanya nggak boleh berlebihan. Nah, di gizi seimbang ini punya ada 4 pilar gizi seimbang. Ya, boleh kamu yuk. Iya. Mau nggak? Atau ini aja? Ya udah ini nih, Pak. Berisik. Nama saya Nadira Joava dari kelas 8B. Jawabannya pusing dan sakit anemia. Itu pusing 5L. lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Iya ya? Pusing, terus udah lelah, suka belajar suka ngantuk, terus kita makan mesti pakai sayur, sehingga terus faktor kesehatan, berat badan, faktor
Ya. Dia berani menjawab, berani maju, walaupun jawabannya masih takut-takut. Kita kasih hadiahnya ini. Kalau laki-laki nggak minum susu sekarang boleh. Jadi ada 4 pilar, yaitu tadi perilaku hidup bersih atau biasa mencuci tangan, olahraga atau aktivitas fisik, pantau berat badan tiap bulan, sama makanan beraneka ragam atau makanan gizi seimbang. Ya, kalau dari sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Biar kita sudahi saja. Kalau mau istirahat ya. Ya, kita sudahi untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan terlebih dahulu sebentar kelas 8. Nanti setelah ini kalian Motto dari SMP 268 apa? Ayo, kurang lagi. SMP 268. Kayaknya nggak kurang kompak. Sekali lagi. SMP 628. Baik. Kali ini kita kegiatannya adalah aksi bergizi. Untuk adik-adik teman-teman semua, tadi udah yang minum teh nggak? Sebelumnya minum teh? Susu? Ada yang minum susu? angkat tangan Mas. Siapa yang minum susu dan teh tadi saat istirahat? Angkat tangannya. Oke, anak-anak, jadi nanti dari sekolah akan diberikan tablet penambah darah seperti biasa. Tapi karena kalian tadi saat istirahat sudah minum susu dan teh, jadi tidak boleh langsung diminum. Jedanya berapa Ibu? 2 jam ya. Jadi disimpan dulu. Nanti 2 jam setelah kalian langsung, oh, saya sudah 2 jam nih dari minum susu dan teh, baru boleh diminum. Bawa air minum tidak? Sebelum pulang sekolah kalian tuh. Kita kan pulang nanti pukul 13.20. Nanti dikontrol sama bapak ibu di kelasnya aja. Ya. Oke, boleh dibagikan dari teman-teman PMR, boleh dibantu. Tolong disimpan ya nak. Nanti sebelum pulang sekolah kalian akan diminta untuk meminumnya. Jadi jangan dibawa pulang, minumnya di sekolah. Nanti sebelum pulang kalian minum. Nanti dipantau sama bapak ibu guru di kelas jam pelajaran terakhir. Ya, jedanya 2 jam. Tidak boleh minum susu ataupun teh. Langsung disimpan. Obatnya disimpan.
Udah semua? Coba ya, udah ya? Udah semua ya? Baik, ingat pokoknya kalian tidak boleh minum ini kalau sebelumnya kalian sudah minum susu atau teh, harus dijeda 2 jam dulu. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Puskesmas Makassar dan Puskesmas Pembantu Kebonpala. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di SMP Negeri 268 Jakarta. Pada hari ini kita sudah masuk ke sesi kedua, kegiatan gerakan aksi bergizi serentak. Jadi nanti akan ada kegiatan-kegiatan. Yang pertama tadi sudah ada olahraga bersama ya dari kelas 8. Kemudian kalian di kelas sudah makan makanan sehat bersama di kelas? Sudah. Oke. Dan tadi juga sudah dibagikan tablet penambah darah untuk diminum nanti ya. Selanjutnya akan ada edukasi mengenai kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Suyitno. Langsung saja kalau begitu kepada Bapak Suyitno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kayaknya kurang kompak nih yang belakang. Gimana yang belakang? Selamat pagi. Lemes nih, lemes nih. Lapar, udah makan belum? Wah, udah minum? Udah minum air putih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Iya, terima kasih. Inilah SMP sesuai dengan tagline-nya, SMP juara ya. Ya. Salam, perkenalkan, nama saya Suyitno, saya dari Puskesmas Makassar, Kecamatan Makassar. Insya Allah hari ini akan menyampaikan atau berbagi terkait dengan sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia. Yang terhormat ke Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Wakil Sekolah, dan ibu-ibu dari Kebonpala, izinkan saya menyampaikan beberapa materi terkait hari ini. Agenda hari ini kita adalah apa tadi? Sudah disampaikan? Aksi bergizi. Ini berlaku programnya 1 bulan dari mulai tanggal 12 Agustus sampai 12 September. Kita harapkan dengan adanya program ini menjadi perilaku atau budaya kita agar kita tetap sehat, bugar. Sebelumnya kita tanya ke adik-adik semua, tahu nggak terkait anemia? Ada suka letih, lesu nggak di sekolahan? Banyak ya, letih, lesu, lunglai, nggak semangat belajar, suka ngantuk, kalau belajar suka nguap. Insyaallah hari ini
ini kita akan belajar terkait dengan anemia. Tanda-tandanya ada di slide, semua bisa sebutkan. Kita mulai. Anemia itu apa sih? Ada yang bisa bantu bacain? Anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Pada intinya anemia adalah kekurangan Hb, bukan kurang darah ya. Hb itu bagian di dalam sel darah, namanya ada hemoglobin. Tahu nggak normalnya berapa? Kalau perempuan kelas 11 sampai 12. Terus ini adalah gejalanya seperti yang tadi disampaikan. Ada lebih mudahnya kita sebut 5L. Apa aja? Letih, lesu, lemah, lelah, lunglai, lalai. Nah, kalau orangnya suka pusing, mata berkunang-kunang, gampang mengantuk, sulit konsentrasi, itu berarti kenapa? Anemia. Nah, ini akibatnya kalau kita terserang anemia. Sel-sel tubuh kekurangan oksigen menyebabkan 5L. Pada intinya tubuh itu memerlukan namanya sirkulasi darah. Darahnya itu apabila kekurangan hemoglobin akan terjadi ini. Yang sebutkan tadi sebutnya, yang ciri-ciri tadi. Kalau normalnya seperti ini. Nah, ini O2, oksigennya ini sangat merata semua bagian. Nah, menyebar merata. Terus yang ini, yang anemia nih, contohnya ini kurang. Nah, selanjutnya untuk mempermudah adik-adik semua, apa bedanya anemia dengan tekanan darah? Ya, anemia itu berhubungan dengan hemoglobin kurang ya. Ini ada namanya tanda-tanda secara fisik, dan untuk lebih memperjelasnya orang itu anemia atau enggak, yang tadi disampaikan 5L itu harus diperiksa di pemeriksaan darah. Bisa nanti pergi ke puskesmas atau klinik terdekat. Nanti kalau adik-adik semua mengalami gejala yang tadi, nah, hai, halo. Nih, kalau tekanan darah itu adalah berhubungan dengan kerja jantung. Untuk mengetahui ini perlu diukur. Biasanya alat ukurnya namanya tensi darah. Nah, anemia. Kenapa kita harus peduli anemia? Ayo, kenapa kita harus peduli anemia? Nih, ini adalah akibat dari anemia. Nah, di sekolah kalau letih, lesu, belajarnya kurang kan ya? Jadi juara nggak? Ya. Selanjutnya terganggunya kegiatan sehari-hari. Kalau kita sering pusing, letih, lesu, olahraga kurang, terus kegiatan sehari-hari kurang. Nah, ini risiko mengalami masalah saat haid, melahirkan. Siapa yang udah haid? Nah, berarti udah semua ya. Diperhatikan ini, biar nanti ketika aktivitas sehari-hari tidak terganggu, kita harus memperhatikan anemianya ini. Selanjutnya yang terakhir adalah daya tubuh menurun. Tahu nggak? Terkait dengan survei bahwa satu di antara 4 remaja itu mengalami anemia. Nih, menurut survei yang dilakukan adalah 1 dari 4 remaja putri mengalami
anemia. Jadi hari ini kita sampaikan kegiatan agar teman-teman semua bisa mencegah anemia. Nih penyebabnya ada perdarahan. Kenapa hari ini yang dikumpulkan atau yang sering mengalami anemia itu perempuan? Karena setiap tahun 9 bulan mengalami apa? Menstruasi. Dan kecacingan. Ini kekurangan asupan protein tambah vitamin B12 dan zat besi. Selanjutnya ini ada yang keturunan juga anemia. Contohnya ada kelainan di darahnya. Ada nggak yang keturunan anemia? Nih, genetik nih, thalassemia contohnya. Ini adalah 3 penyebab utama di Indonesia. Apakah remaja putri berisiko mengalami anemia? Ya, enggak. Risiko nggak perempuan mengalami anemia? Karena setiap bulan kekurangan zat besi yang tinggi pada masa pubertas. Dan jangan nih, ketika kita kehilangan zat besi, pendarahan dan menstruasi, kebiasaan makanan yang kurang zat besi, asupan zat besi. Cek. Cek. Hai. Halo. Nah, ini kenapa alasannya kita mencegah anemia? Karena saat kita sudah merasakan gejala, setelahnya kita sudah mengalami anemia. Anemia di tahap sekali sudah menimbulkan gejala. Jadi jangan sampai di tubuh muncul gejala. Pencegahan lebih baik. Ini adalah cara mencegahnya. Yang pertama, makanan-makanan yang mengandung zat besi. Contohnya apa aja? Ini ada yang pilihan paling mahal dan sampai pilihan yang murah. Dan proteinnya tinggi. Tahu nggak yang protein paling tinggi? Yang murah. Tempe, bener, bukan nugget ya. Ini tempe. Sering kita jumpain dengan mana ya? Ini ada daging, ada ayam, ada ikan, ada sayuran. Nah, ini ada tempe juga. Selanjutnya adalah ini apa ini? Tambah darah. Setiap berapa kali? Seminggu. Jadi jangan sampai nunggu gejala, harus pencegahan dulu. Nah, ini sudah pada metode bahan makanan nih. Dari mulai hati ayam, daging sapi, buah-buahan, ada telur, ini mengandung zat besi. Ada nggak kalau pangan hewani bikin gemuk? Saya nggak? Ya, itu bila berlebihan. Yang perlu dihindari nih,
kemudian contohnya adalah kentang, es krim, burger. Yang perlu dilakukan adalah aktivitas yang cukup. Ini anjuran teman PTD untuk remaja putih. PTD tahu nggak? Ya. Yang pertama, tablet seminggu sekali ya. Yang kedua, jangan lupa minum setelah makan. Yang ketiga, minum dengan air jeruk atau air putih. Setelah minum, PTD makan buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ini yang tidak boleh sebelum minum PTD yang tadi. Teh, susu, dan kopi. Minum PTD menyebabkan mual, benar nggak? Nah, itu kalau dilakukan sebelum, nah, makanya dilakukannya minumnya setelah makan. Tapi tidak perlu khawatir ya, karena semua itu tidak berbahaya. Nah, banyak nggak kalau dikonsumsi setiap hari? Tidak, karena tubuh mempunyai sistem pengaturan zat besi yang otomatis. Oke, sekarang kamu tahu nggak terkait dengan anemia? Tanda-tandanya. Siapa yang bisa? Anemia tandanya. 5L tadi, 5L. Yang kedua adalah penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat apa? Zat besi. Remaja putih berisiko mengalami anemia karena apa? Karena setiap bulan mengalami apa? Juga anemia dengan masukkan makanan yang mengandung zat besi. Yuk bersama kita cegah anemia dengan apa? Dengan apa? Dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya anemia. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak yang saya sampaikan tadi? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada berarti kita cek sampai nggak apa yang disampaikan tadi. Ayo, yang di pojok, anemia itu apa? Kita sudah ke depan. Nanti kalau nggak tahu akan dibantu teman-temannya. Ya udah apa sekarang? Anemia. Oke. Sekarang yang di belakang, anemia itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Anemia itu apa?
semuanya tanda-tanda anemia? Siapa jawab? Ayo yang bisa berdiri. Ada yang mau aja nggak? Ada berdiri. Jangan tunjuk ke teman yang lain. Ayo sini. Tanda-tanda ini apa? Yang 5L. Ayo siapa yang bisa bantu? Terima kasih, betul. Ada yang mau nambahin nggak? Lain. Selanjutnya pertanyaannya adalah singkatan dari TTD. TTD, tadi apa TTD? Ayo siapa? Betul, kasih apa yang kuat dong? Baik, terima kasih atas atensinya untuk adik-adik semua untuk hari ini terkait dengan anemia. Semoga kita dapat mencegah setelah ini. Jangan sampai kita menunggu penyebab baru melakukan pencegahan. Jadi apa yang disampaikan tolong diterapkan dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibu. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Suara saya kedengeran nggak sampai belakang? Iya. Suaranya jadi lebih pelan naiknya ya. Sama aja. Kalau begini tambah kenceng. Dari suara bener dua. Kalau kayak gini kedengeran nggak ke belakang? Jarang-jarang pakai mic dua ini. Sebelumnya perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Kak Asi. Jadi biar kalian lihat Kak Asi. Kak Asi. Ya, Kak Asi. Jadi biar kalian lihat jadinya Kasih. Jadi kalau ingat kasih sayang atau kasih gitu kan saya kasih ya kasih. Saya adalah petugas gizi di Puskesmas Kebonpala. Jadi kalau kalian punya permasalahan gizi, kalau dirujuk ke konseling gizi, berarti nanti ketemunya sama saya ya. Tadi udah materi tentang tablet-tablet darah pencegahan anemia. Sekarang lanjut ke materi kedua tentang asupan gizi seimbang untuk remaja ya. Untuk yang paling awal sebenarnya kita harus tahu dulu siapa sih yang dikatakan remaja gitu ya. Remaja itu ternyata dibagi menjadi ada 3 poin ya. Remaja ada 3, remaja awal, remaja pertengahan, sama remaja akhir. Suaranya boleh lebih pelan karena ini aja udah pakai mic 2. Yuk suaranya yuk biar nggak kalah saya.
Remaja awal itu 11 sampai 13 tahun. Mungkin di kelas 7 atau di kelas 6 ini yang umur segini. Terus ada remaja pertengahan 14 sampai 18. Biasanya kelas 8 sampai ke SMA. Setelah lulus SMA dikatakan bisa kita katakan remaja akhir atau 19 sampai 24 tahun. Jadi kalian ini masuknya ke kategori remaja apa? Kelas 7 masih ada yang awal, kalau yang kelas 9 udah ke pertengahan ya. Ya. Lanjut. Dari tadi remaja itu apa, siapa, ada berapa poin. Lanjut ke masalah gizi pada remaja. Jadi ternyata remaja ini banyak juga problematikanya. Dan di masalah gizi di remaja ini ada 4 poin. Ya, yang pertama gangguan makan, yang kedua obesitas, yang ketiga anemia, yang keempat kurang energi kronik atau KK atau kurus. Jadi ada obesitas, ada kurus juga. Jadi dua masalah itu yang kegemukan dan kekurusan ternyata di remaja terjadi. Ya. Yang pertama nih tentang gangguan makan. Biasanya gangguan makan itu terjadinya biasanya karena suka mual muntah atau karena tadi tidak memilih kurang tepatnya pemilihan makan jajanannya, atau telat makan jadinya bikin asam lambung meningkat, jadinya mual, jadinya muntah, begitu. Sering mual itu biasanya karena gangguan makan. Jadi kalau kalian sering mual atau ya muntah, itu kan jadi makan kalian juga terganggu kan? Ya. Iya nggak, kalau kalian sering mual muntah, makan jadi nafsu nggak? Enggak, ya itulah, jadi akhirnya terjadilah gangguan makan di situ. Yang kedua, tentang obesitas. Jadi obesitas ini bisa kita hitung dengan cara pakai IMC. Cara hitung IMC-nya yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kali 2, pangkat 2. Ya, hai. Jadi kalian kalau mau tahu kalian masuknya obesitas atau bukan, caranya ngitungnya pakai IMT. IMT gimana ngitungnya? Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Contoh, berat badan 50, tingginya 160. 160 cm ini dibagi dulu dalam meter, berarti 1,6. Kan dari sentimeter ke meter, jadi 1,6. 1,6 karena kali 2, pangkat 2, berarti 1,6 dikali 1,6. Misalkan contoh jadinya 2,3 hasilnya. Berarti tadi beratnya 50 dibagi hasil tadi 1,6, jadi 2,3 itu hasilnya berapa? Misalkan 22, berarti nggak masuk tuh. Karena yang dikatakan ini, kalau nanti hasil IMT kalian di atas 23, berarti udah kalian masuk kategorinya udah mulai overweight. Kalau kalian atas hasilnya nanti 25 ke atas, obesitas. Kalau kalian nanti hasilnya di atas 30, berarti kalian masuk obesitas tingkat 2. Kalau udah di antara ini, carilah ke ahli gizi atau misalkan berobat ke puskesmas atau ke klinik, minta ke petugasnya supaya konsul gizi, biar tahu makanan apa yang nggak boleh dan boleh untuk yang berat badannya udah berlebih. Ini jadi PR kalian ya. Jadi kalian PR nih setelah di sini atau kalian yang ada bawa HP, hitung IMC kalian berapa, di plotting kalian masuknya kemana, ya. Jadi hasil apa tuh, kalian masuknya ke obesitas kah, masuknya ke yang normal kah? Kalau di bawah ini, di bawah 23 sampai ke 18, itu kalian masih normal. Kalau hasilnya nanti IMT-nya di bawah 18, misalkan 17,9, berarti kalian masuknya kategorinya kurang gizi. Nah itu juga harus ke puskesmas untuk konsul gizi supaya naikin berat badan, ya. Cara menghitungnya seperti itu ya, nanti dicek diri masing-masing. Masukkan ke IMT apa? Gak usah konfirmasi ke teman-teman ya, lu apa, nanti kalian minder. Ya jadi udah aja dihitung sendiri berapa hasilnya, di plotting ke situ ya. Hey, lanjut yang masalah ketiga tadi udah, yang pertama gangguan makan, yang kedua tentang obesitas, yang ketiga tentang anemia. Karena tadi sudah ada di materi, 1 dari 4 remaja putri mengalami anemia. Ya, jadi hasilnya lumayan tuh. Ada, jadi lumayan besar
besar untuk yang mengalami anemia. Ya, nah yang dikatakan anemia berapa? Kalau di kadar HB-nya di bawah 12 gram per dl, ya. Hasilnya kalau di bawah 12 gram. Jadi nanti kalian kelas 7 nanti dicek tuh. Kalau untuk yang punya kelas 7 aja yang dicek HB-nya. Nanti dicek darah, dilihat hasil HB-nya berapa. Nanti kalian kalau udah dicek tanya. Jangan diam aja, misalkan udah diambil darah, cek hasilnya berapa. Terus kalian diam aja, terus misalkan udah dikasih tahu nih, yang periksa kakaknya lupa kasih tahu. Kalian tanya, hasil saya berapa? Gitu. Kalau kalian nanti di bawah 12, berarti kalian udah termasuk yang anemia. Berarti kalian harus lebih rajin lagi minum tablet tambah darah. Harus menghindari tadi yang menghambat penyerapan zat besi apa? Yang nggak boleh diminum tadi apa? Teh, kopi, susu. Berarti kalian nggak boleh lagi sering minum teh ataupun kopi. Kalau susu mungkin masih bisa kita konsumsi tapi berjarak. Kalau teh sebenarnya ya itu sama aja. Kalau pengen tadi makanya ditanya dulu siapa yang minum teh, siapa yang minum susu, karena kalau kalian sudah minum teh, sudah minum susu, mau minum tablet tambah darah, penyerapannya jadi terganggu. Yang harusnya 100% terserap karena minum teh atau minum susu, jadinya nggak bisa 100% terserap. Jadi cuma 50%, 40% sayang di situ. Jadilah makanya kita undur karena dia jaraknya 2 jam. Nanti habis minum tablet tambah darah, kan pulang sekolah mau minum nih. Nanti setelah pulang jangan minum susu atau teh lagi. Tapi nanti tunggu lagi 2 jam lagi. 2 jam lagi baru minum teh atau minum susu. Ya. Karena dia jadi 2 jam sebelum atau sesudah minum tablet tambah darah tidak boleh konsumsi teh, kopi ataupun susu. Ya, tolong diperhatikan itu nanti ya. Yang ketiga, tentang kurang energi kronis atau KEK, atau bisa untuk cara mudah kita mengetahui dia kurus atau enggak. Ya, caranya gimana? Pakai di lengan. Ini lengan apa yang dipakai, kanan atau kiri? Jadi pakai lengan yang tidak digerakkan atau tidak digunakan. Contoh, kalian biasa menulis pakai tangan kanan, berarti ngeceknya nanti pakai tangan kiri. Ngecek lengannya kiri. Tapi kalau kalian biasa nulis pakai tangan kiri, berarti ceknya tangan kanan. Diceknya pakai lengan, pakai meteran aja. Dicek di tengah-tengahnya hasilnya berapa. Kalau hasilnya nanti kalian di bawah 18,5, berarti tandanya kalian kurang gizi, ya. Berat badan ini kurang di situ. Jadi nanti ngeceknya di situ. Di rumah boleh, kalian kalau di kelas punya meteran juga boleh ngecek, saling ngecek. Ya, tengah-tengah. Oke? Ayo, lanjut. Di sini kita membahas ada 4 pilar gizi seimbang. Gak kedengeran ya? Ini ada, yuk ayo kita makan yang beragam, biasakan hidup dan tidak. Ini kita lewatkan saja. Nah ini ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, biasakan perilaku hidup bersih. Minimal banget setiap kalian mau menyentuh makanan ataupun minum, ya makan deh. Harus cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ya jangan diciduk, obok-obok. Boleh diciduk, tapi kalian tetap alirkan. Itu bisa kita bilang juga air mengalir. Jadi jangan ambil diciduk terus kalian kobok-kobok. Ya anak kecil kan juga, kalau anak kecil tuh gitu dikobok-kobok di gayungnya. Nah itu jangan. Tapi ambil di gayung kalian alirkan. Ya. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Ya, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Ya diusahakan olahraga. Ya dilakukan setiap hari kalau bisa. Misalkan kalau kalian rumahnya jauh dari rumah ke sekolah jalan kaki, bagus. Bantu aktivitas fisik di situ. Yang ketiga, pantau berat badan. Kalau perlu pantau berat badan ini tiap bulan. Jadi kalau yang di rumahnya nggak ada timbangan, minta sama orang tuanya untuk beli timbangan atau timbang di sekolah. Ya, di sekolah kan punya timbangan. Minta izin aja, ibu saya mau ngecek timbangan, kakak mau ngecek berat badan, karena buat pemantauan. Kenapa sih perlu dipantau?
kalian kegemukan atau kekurusan di situ, ya, dia tidak terjadi penyakit hal yang tidak kita inginkan. Kalau kegemukan, faktor resikonya adalah penyakit berulang kayak hipertensi, diabetes, jantung, ataupun kolesterol. Itu yang kalau kalian kegemukan lebih mudah terkena penyakit itu. Kalau kalian kekurusan, lebih mudah gampang kena penyakit atau jadi cepat lelah tadi, atau jadi yang kecapean dulu, jadi gampang sakit, misalkan ya pusing atau pingsan. Itu juga bisa faktor dari kelelahan di situ karena berat badannya kurang asupan makan, ya. Nih, kalau zamannya saya, kalau dibilang makanan gizi seimbang itu dulu bilangnya 4 sehat 5 sempurna, ya. Kalau sekarang bilangnya gizi seimbang. Kalau kids zaman now bilangnya adalah gizi seimbang. Kalau zamannya saya, zaman tua, bilangnya 4 sehat 5 sempurna. Karena sekarang udah ganti jadinya gizi seimbang. Dan lebih untuk mempermudahkan kita tentang gizi seimbang, pakai isi piringku. Dicontohin seperti ini, isi piringnya. Jadi kalau makan diusahakan ada karbohidrat sama sayur, diusahakan seimbang. Ya, jadi besarnya sama. Contoh, kalau makannya nasinya 1 centong, sayurnya juga 1 centong, tapi sayurnya aja bukan pakai kuah. Ya, kalau pakai kuah beda lagi. Jadi misalkan sayur bayam, kalian makan sayur bayam, nasinya sampai 1 centong, berarti sayurnya aja belum pakai kuah itu juga 1 centong. Kalau mau pakai kuahnya 3 centong silakan, tapi sayurnya 1 centong. Ikutin jumlah nasi, ya, gedenya sama kayak nasi. Terus ditambah lagi ada lauk, ada buah. Rata-rata kita orang Indonesia suka kelewatnya, ataupun anak remaja suka kelewatnya di sayur buah. Makanya cuma nasi pakai lauk. Lauknya pun tidak misalkan cuma tempe atau enggak, pilih-pilih makan. Nah ini yang bikin masalah gizi makin banyak, karena kalian masih suka pilih-pilih makan, ya, di situ. Nah ini dari isi piringku ini perlu adanya 3 tadi tambahan tampilan, yaitu minum air putih, cuci tangan, sama aktivitas fisik. Jadi di mana-mana tetap harus ada aktivitas fisik. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, wajib harus ada susu, nggak diimbangin sama aktivitas fisik, nggak diimbangin sama minum air putih, ya, atau nggak diimbangin sama cuci tangan. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang gizi seimbang dia lebih detail dan tentang porsinya, sama tentang apa aja yang bikin tambah sehat. Kalau dulu cuma fokus ke makanan yang bikin sehat, padahal ada aktivitas fisik lain yang bikin badan kita tambah sehat, ya. Nah ini, kalau dibikin per piring ininya, jadi 2/3, makanan pokok sama selingan, sama sayur, dia sama-sama 2/3. Di atasnya 1/3 lauk, 1/3 lauk. Begini, aslinya yang kita butuhkan itu seperti ini, ya. Nah, oke, udah. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, saya yang mau nanya. Hah? Ada yang mau nanya? Kalau gitu saya aja yang nanya ya. Oke, kalau di sini tadi kita ngebahas tentang masalah gizi ya, daripada bukan masalah gizi aja, tapi gizi seimbang pada remaja. Tadi masalah dari remaja ada berapa dan apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Masalah pada remaja tadi ada berapa? Masalah gizi pada remaja ada berapa dan apa aja? Nggak usah berurutan, tapi ada poinnya aja. Nggak apa-apa, coba. Namanya siapa? Kelas berapa? Raisya dari 7B. Ya, kalau tadi empat masalah gizinya apa aja pada remaja? Obesitas, anemia, terus lawannya obes, kurang energi kronis atau oke.
gangguan? Hah? Ya, gangguan. Coba diulang, ada 4 apa aja? Oke, betul. Jadi ada 4 poin. Jadi ada kurang elektronik, obesitas, anemia, sama gangguan makan. Ini dapat susu tapi jangan diminum ya, sore diminumnya. Ya. Terus itu masalah gizi. Terus tadi ada 4 pilar. Ada 4 pilar gizi seimbang. Ada yang bisa tahu? Bisa sebutin? Oke. Kayaknya kalau ini nanti bentrok lagi. Dari kelas 9 4 pilar gizi seimbang itu ada 1 biasa perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan atau memantau berat badan, dan mengkonsumsi makanan sehat. Ulang. Kalau nggak pakai buku, ada yang bisa diingat nggak? Ada, coba. Biasa hidup bersih, Ya. aktivitas fisik, makanan yang sehat, Pantau apa? Tiap bulan tadi. Oke, good, betul. Terima kasih. Dapat susu nanti minumnya sore ya. Oke, lanjut lagi. Ada yang bisa nggak jelasin tentang anemia tadi? Anemia tadi tandanya apa? Terus tanda atau gejala tadi sama faktor penyebabnya apa? Dan harus bagaimana, itu banyak poinnya. Iya nggak apa-apa kan, tadi kan udah berulang-ulang tuh masalahnya. Setiap slide Bapak selalu bilang, nih tanda dari ini. Ya boleh coba, namanya siapa, kelas berapa, apa aja? Akibatnya terjadi anemia itu kenapa? Oke, 2. Ya, jadi penyebabnya tadi dia menyebutkan ya. Habis ya. Terima kasih. Jadi saya mereview sedikit tadi anemia itu dia terjadi memang kenapa sih anak perempuan, mungkin ada banyak pertanyaan yang menyampaikan kenapa sih anak perempuan yang dikasih tablet tambah darah, kenapa sih laki-laki enggak, kenapa sih yang belum menstruasi juga harus dikasih gitu, tetap harus minum gitu. Karena memang kalian anak perempuan ini memang punya risiko lebih tinggi dibandingin anak laki-laki. Anak perempuan, kenapa sih anak perempuan punya risiko lebih tinggi? Karena pertama kalian menstruasi, ya. Ditambah lagi kenapa harus remaja? Karena kalian masih rasa pubertas. Yang ketiga karena kalian masih di depannya bakal hamil, bakal melahirkan. Jadi sebelum terjadi itu kita harus menyiapkannya dari sekarang. Jadi kenapa sih anak perempuan selain karena menstruasi, mungkin ada juga saya belum menstruasi, kenapa saya dikasih? Gitu ya. Karena ini buat pencegahan. Ya. Efek sampingnya apa? Mungkin kalian masih ada yang bertanya efek sampingnya apa? Kok saya jadi muntah? Kok saya jadi pusing? Efek samping dari tablet tambah darah hanya dia mual aja, jadi agak sedikit mual. Nah, cara mengatasi mualnya itu makanya makan diberikan sebelum makan, sesudah makan. Untuk mengurangi mualnya lagi, caranya pakai buah. Kalian kalau mau menghilangkan rasa mual dari tablet tambah darah, pakai buah. Buah
vitamin C ini, si tadi di buah-buahan ini, dia punya kan pasti itu vitamin C. Nah, vitamin C ini punya sifat dia menyerap, jadi bantu penyerapan zat besi lebih cepat. Beda sama teh, sama kopi, sama susu. Kalau teh, kopi, sama susu dia menghambat. Tapi kalau pakai vitamin C, pakai buah, pakai sayur, dia lebih cepat penyerapannya. Di situ jadi biar yang tadinya di 2 jam dengan makan buah, bahkan pakai jeruk, air jeruk, itu jadi sejam aja juga bisa terserap dengan baik. Di situ ya. Jadi poinnya di situ. Paham sampai sini? Jadi kalian kalau minum tablet tambah darah di sekolah setiap hari apa? Kalau di sekolah setiap hari Kamis? Oh, nggak tentu, tapi setiap minggu dikasih. Diminum nggak? Ya, jadi mulai sekarang kalian minumlah tablet tambah darah. Jangan dirasain rasanya nggak enak atau bikin apa. Isi dulu kayak kaget tau. Jadi kalau kalian nggak kalian kalau ngerasain nggak enak nggak ini, karena tadi kalian ini jika bakal penuhi berarti yang bakalan bikin nanti ada penerus bangsa. Karena kalian kan nanti melahirkan, nambahin bibit ya. Ibaratnya kalau saya pikirannya udah jauh, kalian nanti tuh mau menikah, mau hamil, mau melahirkan. Karena kita harus menyediakannya dari sekarang. Ya kalian emang nggak terasanya sekarang. Mungkin kalian merasa orang nggak kenapa-napa, orang sehat, orang begini. Tapi nanti kalian kalau kalian udah tahu, udah besar manfaatnya, kalian nanti jadi nyesel, ya. Jadi cobalah minum tablet tambah darah dengan caranya tadi. Pakai sayur, pakai buah, pakai air jeruk yang manis supaya kalian menghilangkan rasa mual. Dan nanti jangan heran kalau BAB-nya ada yang hitam. Ya kan kadang-kadang suka ada yang BAB-nya jadi warna hitam kalau yang suka merhatiin. Karena kalian gak usah khawatir kalau tablet tambah darahnya. Kan kalian habisnya bagus. Tapi kenapa kamu dikasih? Nah, tablet tambah darah ini kalau kalian di dalam tubuhnya per hari itu sudah terdeteksi atau sudah cukup, dia akan keluar melalui pup. Makanya pupnya nanti agak kehitaman. Tapi kalau pupnya nggak hitam, berarti kalian memang itu terserap di dalam tubuh kalian. Di situ ya. Jadi jangan sampai kalau yang suka merhatiin pup warnanya hitam itu karena memang salah satu efeknya dari tablet tambah darah. Tapi tidak bermasalah. Jadi selain rasa mual, rasa tadi BAB-nya hitam, berarti bukan efek dari tablet tambah darah. Ya. Oke? Oke, dari sini udah. Kalau memang nggak ada yang mau tanya lagi, semoga bermanfaat, terserap dengan baik, jadi bisa kita lakukan dengan baik. Akhirnya kita semua jadi sehat. Kalau gitu, saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aki ya atas materinya hari ini. Baik, kalau begitu untuk remaja putrinya gimana? Tadi sudah dapat ilmunya dari Ibu Puskesmas. Sudah ya, dan mulai bagaimana cara mencegah anemia dan pola hidup makan yang sehat. Semoga apa yang disampaikan Ibu dari Puskesmas ini bisa benar-benar kalian terapkan ya, diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Supaya kalau sehat kalian bakal gimana? Sehat. Setelah sehat kalian akan cantik dan cerdas ya. Kalau udah sehat, udah pasti cantik, pasti akan cerdas. Supaya jadi perempuan-perempuan Indonesia yang sukses. Amin. Kalau gitu, baik, terima kasih untuk Ibu dan Bapak dari Puskesmas Kecamatan Makassar dan Kebun Pala. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk siswa-siswa di 268. Akhir kata Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan terima kasih sama-sama ya untuk Ibu dan Bapak. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup kita jalan dulu ya yang semangat. SMP 268 Jakarta.
belakang kalian, kalau ada sampah kecil apapun dipegang